kasus yang melapor. Kalau yang nggak melapor, kita nggak punya catatannya. 3 dari jumlah penduduk yang ada. Nah, sekarang ini data terakhirnya yang saya ketahui itu sudah menjadi 2,1. Rata-rata lama sekolah penduduk perempuan itu, nah sekarang kebalikannya, itu lebih rendah daripada laki-laki, lebih pendek. Iya, perempuan. Halo, kita berjumpa lagi di podcast Too Much. Studio penuh manfaat. Ada kol-kolahnya sedikit, ya kan ya Pak? Iya, betul. Kol-kolah nanti Iya. Bapak juga harus menyapanya gitu Pak. Oh, Manfaat gitu. Oh iya. Ya itu dari saya aja sih Iya. sebenarnya. Iya. Pemirsa Too Much, kita hari ini jauh banget podcastnya. Jauhnya di mana? Di utara ujung. Hah? Bener nggak sih utara ujung nih? Bener? Selatan. Oh, di selatan ya? Oh, salah berarti. Kebalikannya. Selatan ujung. Di Tanah Pasir. IKN. Okay. Karena saya besok mau janjian sama Pak Presiden. Oh iya. Enggak sih. Mau kenalan sama Pas Pampres, Pak. Oh iya, ada janjian khusus ya. Iya, saya punya janjian khusus aja sih, Pak. Apalagi dengan Bapak. Iya. Makanya saya kesini, Pak. Kru semua janjian sama Bapak. Oh, Ya kan? mantap. Iya, Bapak Amir Faisal, SKM MKes, betul nggak Pak? Betul, iya. Tadi sempat nyontek dulu sebentar, Iya, oke. dihafal. Beliau ini adalah Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, sebentar saya nyontek, panjang ya kan? Iya, Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Saya ini perempuan dan juga saya juga masih anak-anak Pak. Iya, dan harus diberdayakan dan Dan dilindungi. Betul. Bapak percaya kalau saya masih anak-anak? Tidak percaya sama sekali. Tapi saya menghasilkan 2 anak. Oke, alhamdulillah. Iya. Sesuai dengan anjuran KB kan Pak? Betul. 2 anak lebih baik. Betul Iya, ya. 2 anak. Kalaupun 3 nggak apa-apa, yang penting berkualitas. Jangan Pak, cukup suami yang 3 kayaknya nanti. Oh, luar biasa itu. Istri lebih bagus. Sama ya, 2 Iya. suami juga kayaknya bagus. Pak Amir aja yang Nggih, saya panggil ya, ya, Pak, ya. siap. Oke, Nggih. ini berkaitan dengan KB jelas ya Pak ya, Mm-mm. pengendalian penduduk ya, Iya. berkaitan juga dengan KB ya Pak. Betul, salah satunya. Pemberdayaan perempuan, Mm-mm. terus perlindungan anak, betul. Ya. Banyak banget nih Pak. Aduh, saya kalau udah ngeliat berita-berita di Instagram itu kan ngeri-ngeri ya Pak betul, ya. ya. Ada yang sampai pembunuhan dan segala macam. Betul, Dan ya. juga kan yang dulu beberapa bulan yang lalu tuh ada pernah kasus yang di sini yang Betul. satu keluarga. Oh, di PPU itu, PPU. Iya, yang begitu-gitu ya Pak ya, kan Betul, nggak jauh iya, juga ya dari betul, sini gitu iya, kan ya iya, Pak. iya. Nah ini kan memang kurangnya pembinaan secara akhlak atau bagaimana ya Pak ya kalau kita lihat hal-hal yang sangat tidak elok. Oke, ya. Jadi Kalau di pasar itu gimana gitu ya? Oh iya Pak, kan saya dari Samarinda ya Pak. betul ya. Kalau di Samarinda kan kepala dinasnya itu perempuan Pak. Nggih. Pak di pasar Bapak mau memberdayakan laki-laki juga atau mau menyamakan antara perempuan dan laki-laki ini Ya, Pak? oke. Kesamaan gender Pak. Oke, itu nanti yang salah satunya yang mau saya sampaikan. Oh gitu ya. Iya. Luar biasa Luar Bapak. biasa ya. Betul. Iya. Oke. Oke. Nah, jadi Pemirsa Too Much ya Pak. oke ya. Baik. Studio penuh manfaat. Oke Iya. ya, terima kasih. Ya. Jadi sudah menyambangi kota Tanah Krukut. Ya. Yang slogannya kita itu Tanah Krukut adalah ibu kota daripada Kabupaten Pasir, ya dah. Nah, dengan slogannya atau dengan satu ini slogannya adalah Benua. Olomanin Oh, Olomanin. Asobuen si Ulundo. Ini orang Samarinda harus ngerti, itu bahasa Pasir. Iya, saya Ya, pernah tahu ya. itu tuh Pak. Iya. Olomanin Olomanin. Asobuen si Ulundo. Itu bahasa Artinya? Pasir yang bermakna bahwa hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Di dalam Al-Quran juga itu ada. Jadi intinya hari esok itu harus lebih baik daripada hari ini. Jadi terima kasih
kru TVRI, khususnya ini kru Podcast. dari podcast Tumat sudah menyambangi kota Tanah Groget ini, yang kotanya juga cukup bersih Ya. dan ramah terhadap setiap pendatang yang ada. Oke, saya perkenalkan Mudah-mudahan nama. nanti saya dapat jodoh di sini. Oke. Nggak nyambung Pak. Iya, yang nggak jauh lanjut. Pak Oke, Amir. saya perkenalkan nama saya Amir Faisal. Iya. Saya sebagai Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasir. Kalau Mbak Lilis menghafalkannya itu perlu waktu 1 minggu. Ya, saking Betul. panjangnya. Oke. Kelamaan ya Pak. Nah, oke, kita siang hari ini berdiskusi tentang kayaknya banyak hal ini ya. Betul. Mulai dari bagaimana mengendalikan penduduk di Kabupaten Pasir, kemudian bicara tentang keluarga Hal-hal. berencana, Betul. bicara tentang pemberdayaan perempuan, Iya. dan bicara tentang perlindungan anak. Tapi sebagaimana tadi yang Mbak Lilis awali dengan pertanyaan, kenapa saat-saat ini, belakangan ini, kalau enggak 5-10 tahun terakhir ini, fenomena kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak henti-hentinya berhenti. Dalam Betul. arti ada aja gitu. Terus meningkat. Meningkat. Ya, itu juga sebagai fenomena daripada nasional yang juga sampai ke daerah-daerah, termasuk juga Kabupaten Pasir. Nah, kalau bicara tentang fenomena seperti itu, yaitu meningkatnya kekerasan terhadap perempuan dan anak ini tidak terlepas dari yang pertama, kemajuan teknologi. Betul. Semakin mudahnya akses internet bisa diakses oleh semua pihak. Ya. Terus yang khususnya anak-anak gitu ya. Terus yang ketiga tentunya juga pola hidup, gaya hidup. Ya. Dan yang ketiga selanjutnya tentu apa ya, tekanan Pergaulan juga ya, Pak? pergaulan pasti ya, itu yang paling menonjol, dan juga tekanan ekonomi. Nah, kalau Saya tekiri deh Pak. Apa? oh gitu ya. Nah, kalau spesifik di Kabupaten Pasir, jadi kalau kita catat dari tahun 2020 sampai 2023 kemarin memang angkanya naik turun. Oh, naik turun. Tahun 2020 itu kasus kekerasan terhadap 4 anak itu kita mencatat ada 40 kasus yang melapor. Kalau yang nggak melapor, kita nggak punya catatannya. Tahun 2021 turun menjadi 21. Nah, kemudian tahun 2022 turun naik lagi, habis tinggi 40 turun ke 21, naik lagi ke 27 kasus untuk tahun 2022. Nah, tahun 2023 kemarin sampai dengan Desember menurun sedikit, yaitu menjadi 25 kasus yang melapor. Oh ya, turun 2 tingkat aja ya Pak? Ya, Dua angka enggak kasus, tapi itu adalah kasus yang melapor, Mbak Lilis. Nah, yang melapor. Ini adalah kasus kekerasan terhadap anak. Nah, beda lagi dengan kasus anak itu adalah definisinya adalah sejak dalam kandungan. Jadi kalau bayi dalam kandungan itu juga sudah dilindungi terhadap kekerasan. Iya, Nah, iya. sampai dengan anak lahir dan usia 18 tahun. Itu sebagaimana Undang-Undang tentang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Nah, ada lagi pastinya tentang tadi itu kekerasan terhadap perempuan. Nah, kalau kita bicara tentang kekerasan terhadap perempuan itu, ya pokoknya jenis kelamin perempuan dari 0 tahun sampai dengan dewasa. Sampai Nah, seumuran saya dan di atas betul, saya lebih lagi, dari dan itu, kemudian ya gitu. saya Nah, itu ini- kasusnya juga di Pasir juga ada ya, Oh, ada pastinya. juga, Pak? Ya, dari tahun 2020 kita mencatat ada 70 kasus yang melapor, kemudian tahun 2021 ada 11, 2022 ada 15, dan tahun 2023 kemarin ada 10 kasus. Ini kekerasannya yang kayak gimana nih Pak? Kalau untuk Jadi, anak ya? untuk oke, anak ya? jadi kekerasan terhadap anak itu kita bedakan paling nggak 4 Apa tuh? kategori. Heeh. Pertama adalah kekerasan fisik. Fisik. Ya, misalnya ada anak-anak di sekolah, kemudian dia dipukul, nah itu akhirnya yang korbannya melaporkan. Itu kita masukkan kekerasan fisik terhadap tubuh si anak itu. Kemudian kita kategorikan jenis kekerasan psikis, kejiwaan. Bullying itu. Nah, itu bullying juga itu sangat-sangat berbahaya. Betul. Kasus kemarin yang mahasiswa kedokteran program spesialis itu anestesi di Semarang, gara-gara bullying itu bisa meninggal, gitu ya. Terus yang ketiga kategorinya jenis kekerasan seksual.
Oh, oke. Dan yang keempat kita kategorikan dengan kekerasan lainnya. Itu mulai dari eksploitasi anak, kemudian penjualan anak di bawah umur, perebutan hak asuh sampai dengan penjualan gitu Mbak. Nah itu adalah kita kategorikan kekerasan lain aja gitu. Tapi paling nggak 4 tadi itu. Sebetulnya itu anak dan perempuan kita kategorikan 4 tadi. Kekerasan fisik, psikis, seksual, dan kekerasan lainnya. Itu kategori untuk yang kekerasan. Kategori usia biasanya? Kategori usia tadi saya sampaikan Mbak. Kalau untuk kita bicara tentang anak itu adalah 0 atau dalam kandungan sampai dengan 18 tahun. Kalau yang kekerasan terhadap perempuan itu dari 0 sampai dengan dewasa. Nah, gitu ya. Nah, tadi saya ngomong jenis kekerasannya kategori ada 4 tadi kan. Nah, ini yang membuat kita miris. Tadi kan fisik, psikis, seksual dan lainnya. Justru yang kekerasan seksual ini Mbak, 50% dari kasus yang ada itu masuk kategori kekerasan seksual dengan segala motif dan ragamnya. 50%. Tadi kan gini ya, katakan tadi kan tahun 2023 untuk kekerasan anak kan ada 25 kasus yang melapor. Ini separuhnya ini jenis kategori kekerasan seksual. Yang fisik sama psikis mungkin 15%, 10%. Nah, hanya sedikit lah ya Pak ya, iya, gitu. nah, tapi lebih ini banyak tadi, yang seksual. Iya, tidak lepas tadi. Yang tadi saya jelaskan tadi, kemajuan teknologi internet yang begitu mudah diakses, tekanan ekonomi, pergaulan bebas, gaya hidup, dan lain-lain. Itu membuat akhirnya bagaimana fenomena kekerasan terhadap anak dan perempuan dari tahun ke tahun di Indonesia itu cenderung meningkat dengan jenis yang semakin kompleks. Nah, itu Mbak, termasuk Kabupaten Pasir. Gitu ya. Untuk di Pasir pokoknya dari tahun 2020 ya. 2020 sampai 2023 terakhir kemarin. Ya, jadi naik turun ya. Jumlahnya naik turun ya. Kayak perasaan juga gitu. Ya, naik gitu turun, ya. gitu. Gitu. Itu yang melapor ya. Kalau misalkan nggak ngelapor, ya, jadi kalau yang tidak melapor itu banyak faktor juga. Mungkin karena dia takut, satu. Kemudian dia malu, ya dari malu kalau melaporkan nanti didengar oleh orang lain bahwa dia terjadi kekerasan. Terus yang ketiga mungkin juga tidak ngerti caranya melapor, nah ya gitu kan, dan bisa juga karena takut. Nah itu, dan itu kita mencurigai juga jumlahnya nggak sedikit yang tidak melapor tadi. Ya, karena apalagi Kabupaten Pasir tidak seperti Kota Balikpapan, Samarinda yang kota. Kasus-kasus yang di desa itu juga mungkin banyak yang tidak melapor Mbak. Tapi upaya itu Kabupaten Pasir berupaya bagaimana kita mencegah dari hulunya, dari katakan dari desa-desa gitu ya. Nah kita membentuk semacam perlindungan anak dan perempuan terpadu berbasis masyarakat. Berbasis masyarakat. Ya, saya ulangi ya, dari perlindungan anak dan perempuan terpadu berbasis masyarakat. Kita singkat dengan PAPTBM. PAPTBM. Ya, itu seperti pertolongan pertama. Pertolongan pertama. Kalau terjadi tindak kekerasan di desa-desa. Karena nanti segala jenis kekerasan itu, apalagi sekarang sudah ada undang-undang kekerasan dalam rumah tangga KDRT, itu ancamannya luar biasa. KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Ya. Rumah tangga. Kalau dalam rumah tetangga nggak apa-apa. Kalau dalam rumah tangga sendiri itu yang bahaya. Ya, gitu ya. Gitu. Itu ancamannya luar biasa. Ancaman ancaman hukuman? Iya, ancaman hukuman kan itu pidananya luar biasa, kurungan ya. Berarti ini nih Pak, Undang-Undang KDRT pasal 44 ayat 1 penjara paling lama. Kenapa kemarin saya nggak lapor? Oh, gitu. Ini ya tadi ya, gitu. Jadi seperti itu. Jadi fenomenanya sekarang seperti itu. Jadi itu tadi ya kembali lagi ya kita membentuk. Kita sekarang di Kabupaten Pasir sudah ada 31 ya. 31 PAPTBM yang ada di desa-desa. Nah, ya, jadi itu terbentuk di desa. Itu adalah bentuk partisipasi masyarakat terhadap upaya pencegahan dan penanggulangan kekerasan terhadap anak dan perempuan. Kita berupaya lebih bagus mencegah dulu kan. Ya, tapi kalau melalui Dinas Pengendalian Penduduk ini ya Pak ya. Kemudian juga memberikan sosialisasi. Jadi dari bawah dulu Mbak ya. Kalau
persoalan misalnya ada kasus kekerasan di desa, itu sedapat mungkin PAPTBN ini yang menjembatani dulu. Istilahnya itu kekeluargaan dulu. Jangan sampai nanti jangan sampai larinya nanti ke pihak kepolisian, karena nanti undang-undang kan gitu. Nah, kita berupaya gitu. Jadi sedapat tapi mungkin. kalau misalkan dilindungi juga, Pak? Iya, tapi nanti akan panjang, gitu. Nanti kalau yang pelakunya itu Pak ancamannya nih, ya gitu. Gitu. Nah, sedapat mungkin kita berupaya mengedukasi di masyarakat dulu. Kalau nanti nggak bisa, itu baru. Nah, di dinas kita ini punya namanya Unit Pelaksana Teknis Daerah UPTD Pelindungan Perempuan dan Anak. Nah, UPTD PPA. Itu ya namanya. Ini kita fungsinya menjembatani, memediasi. Kalau ada laporan tentang kekerasan terhadap anak dan perempuan, lapor ke UPTD PPA yang kantornya di seberang sana itu, nanti kita akan carikan jalan mediasi, berembuk, dan sedapat mungkin kita hindari laporan ke polisi. Karena kalau sudah laporan ke polisi, panjang urusannya. Panjang urusan. Iya memang. Ya, betul, gitu. Pak, urusannya panjang. Iya, pidana itu sedikit saja. Itu kalau misalnya gini, ada seorang istri dipukul sama suaminya pakai sendok. Dan walaupun dia tidak memar, tapi kalau istrinya ini protes dan merasa bisa lapor ke pihak kepolisian. Walaupun tanpa lewat UPTD tadi. Boleh, tapi sedapat mungkin ya lapor di sini dulu, baru mediasi, rembukan, apa nggak bisa, dimaafkan, atau gitu. Nah, kalau sudah itu dilaporkan, masih terus-menerus melakukan, ya laporkan akhirnya, saja ya, pihak yang berwajib. Ya, itu akhirnya, gitu ya. Gitu ya. Iya, jangan. Jangan ya, Dek, ya. Iya, itu. Jangan ya. Itu cukup sekali. Oke, berarti artinya dari Pak Amir sendiri sebagai Kepala Dinas sudah banyak melakukan upaya-upaya untuk melakukan tindakan pencegahan. Betul, ya, gitu ya, Pak ya. Iya. Terus juga, nah kalau dari KB-nya, ya, keluarga berencana. Ini ya kan? satu ini di Bantal ini iya. kan ada tulisannya nih, Pak. Iya. Ayo ikut KB 2 anak, cukup 2 anak lebih baik, katanya gitu. 8 fungsi keluarga. Nah, ini mana? 8 fungsi keluarga, cinta kasih, melindungi, dari segi ekonomi ya, pembinaan lingkungan, keagamaan, reproduksi, sosial budaya, sosialisasi, pendidikan. Ya, tapi prinsipnya ada 8 fungsi ya. Dari keluarga itu punya 8 fungsi. Nah, kembali lagi ke pertanyaan Mbak Lilis, sekarang kita bergeser ke program tentang keluarga berencana. Tadi kan kita bicara, walaupun nggak panjang, tapi kan sudah Tapi saya panjangin lagi belum, Pak. Oh gitu ya, tentang kekerasan terhadap anak dan perempuan, dan itu bagian daripada itu kan salah satu segelintirnya pelindungan anak kan. Belum bicara tentang pemberdayaan perempuan dan juga pengendalian penduduk ya. Oke, kita sekarang bicara tentang keluarga berencana. Mungkin ini sudah program pemerintah yang sudah jauh tahun 70-an. Nah, ini karena sudah perkembangan waktu yang sudah cukup panjang, hampir seumuran negara ini, hampir mungkin 40 tahun program keluarga berencana sudah berjalan di Indonesia. Jadi sudah memberikan manfaat bagi negara ini. Intinya keluarga berencana itu kan waktu itu kan bagaimana mengendalikan jumlah penduduk. Tidak melarang perempuan hamil, tapi bagaimana pertumbuhan penduduk itu dikendalikan. Beda ya, antara mencegah, membatasi dengan mengendalikan. Iya, dari kata-katanya beda, perempuan Indonesia boleh tetap melahirkan, tapi waktu itu program awalnya kan 2 anak cukup. Nah, sekarang ini, nah mungkin Mbak Lilis pernah dengar ya, negara Korea Selatan. Sering Korsel. Iya, Korsel itu kan dramanya paling banyak diminati kan. Betul, tapi saya nggak terlalu minat. Atau Jepang, atau Singapura, itu adalah contoh-contoh negara yang sekarang galau. Galau? Iya. Kenapa galau? Karena mereka banyak anak. Apa? Justru sekarang terbalik, wanita di Korea Selatan, Jepang, Singapura. Nggak boleh hamil? Bukan nggak boleh hamil. Nggak ada yang hamil? Ada, tapi sedikit. Nah, kecenderungan di sana itu Mbak Lilis, wanita di Korea Selatan, Jepang, dan ini di Singapura, Cina termasuk, itu sekarang dia itu enggan berumah tangga.
lebih memikirkan karier. Nah, kalau Mbak Lilis ini kan karir iya, melahirkan anak juga iya, bersyukur imbang. Iya, betul. Tapi di negara Tapi Jepang rumah sana, tangganya saya enggak sih, Pak. oh gitu ya. Iya. Kariernya iya, Kariernya, Pak. oh gitu ya Anaknya sudah. iya. Oh gitu ya, oke Iya lah. makanya Pak, saya kesini itu diajakin, ya siapa tahu Bapak ada cariin yang masih Oh gitu ya. bercanda Pak. Jadi Upaya pengendalian penduduk. ya. Jadi Iya. tujuan daripada program keluarga berencana itu adalah untuk mengendalikan jumlah penduduk, tidak untuk melarang atau membatasi, supaya pertumbuhan penduduk itu bisa dikendalikan dalam arti jumlah anak yang lahir di Indonesia itu nanti juga harus disiapkan pendidikannya, kesehatannya, dan lain gitu. Nah, supaya itu bisa negara bisa mencukupi, maka perlu dikendalikan. Jangan sampai pertumbuhan penduduk tidak dikendalikan, tapi pemerintah tidak siap untuk menyediakan sarana pendidikan, kesehatannya, dan lainnya gitu, termasuk lapangan kerja. Nah, gitu kan. Nah, kalau kita bicara dengan jumlah pertumbuhan penduduk Indonesia itu, seingat saya pertumbuhan penduduknya 10 atau 20 tahun yang lalu itu di angka 2,3. 2,3. Artinya penduduk Indonesia itu tiap tahunnya bertambah 0,3 ya, karena 2 itu pertumbuhan yang konstan ya. Nah, 0,3 dari jumlah penduduk yang ada. Nah, sekarang ini data terakhirnya yang saya ketahui itu sudah menjadi 2,1. Malah ada di kota di Jawa tadi saya bilang itu malah di bawah 2. Idealnya itu pertumbuhan penduduk di suatu negara itu Itu di Jawa ya Pak, kalau di ini di Kalimantan itu masih 2,1. Masih 2,1. Ya, dari kalau khusus Kabupaten Pasir 2,17. Intinya tiap tahun Kabupaten Pasir jumlah penduduknya masih tambah tapi tidak banyak. Tapi nanti begitu IKN sudah mulai jalan di sini berarti ada kekhawatiran dong Pak. Enggak apa-apa. Jadi gini, pertumbuhan penduduk itu ada namanya pertumbuhan penduduk alami dan non alami. Non alami. Pertumbuhan penduduk alami itu adalah dari hasil kelahiran. Yang non alami itu dari migrasi penduduk. Nah, itu pertumbuhan penduduk yang non alami. Tidak Cantik dari yang alami juga beda dengan yang non alami. betul ya itu semua orang sudah paham itu ya. Iya. Nah, ya. Tapi kayak Bapak juga kan ya? oh ya, nah tadi kan Mbak Lis bicara tentang penduduk yang masuk IKN, migrasi dari luar daerah ke IKN itu dikategorikan sebagai pertumbuhan penduduk yang non alami, bukan dari hasil kelahiran gitu. Dan karena penduduk Kalimantan Timur khususnya ya, itu masih dalam tanda petik, itu masih kalau kita lihat dari kepadatan penduduk per kilometer itu masih jauh dibanding Jawa gitu, contoh soal itu. Jadi dilihat daripada luas wilayah Kalimantan Timur, Kabupaten Pasir itu masih tidak sebanding dengan jumlah penduduknya. Jadi kalau Kalimantan Timur IKN Kabupaten Pasir mendapat pertambahan penduduk dari luar daerah, yaitu sebagai anugerah karena dilihat daripada luas wilayah kita masih cukup karena menampung ya, karena kepadatan penduduk di Kabupaten Pasir aja itu hanya 25, kalau nggak ingat saya 25 orang per kilometer persegi. Bayangkan itu. Kalau kita dari Penajam, Pak, saya bayangkan dulu 25 ya gitu. Bayangan, iya. Tadi karena Mbak Lilis dari Balai Penajam dari IKN tadi ke sini sering banyak tidur, itu tidak melihat bagaimana banyaknya lahan kosong, tidak ada rumah. Ya beda kalau perjalanan dari Samarinda ke Balikpapan. Oke lah. Saya menikmati perjalanan tadi Pak. Oh gitu, tapi menikmati sambil tidur ya. Jadi saya tidur Pak, iya kan? Jadi itu ya, jadi itu seperti itu ya. Jadi kita kasat mata aja kita melihat masih banyak tanah kosong yang di situ penduduknya juga belum banyak. Intinya kalau dari sisi jumlah penduduk Kalimantan Timur, IKN dan Kabupaten Pasir masih perlu tambahan yang agak banyak gitu. Ya. Tapi kalau misalkan untuk upaya dalam pengendalian penduduk itu tadi dari pemerintah sendiri melalui dinas ini ya Pak ya, ada hambatan atau kendalanya nggak sih Pak? Kalau pastinya di semua. Pak Amir berapa tahun sih Pak jadi kepala dinas ini? Kalau saya masih kurang dari 3 tahun, tapi karena saya juga background daripada kesehatan dan ilmu saya juga waktu saya kuliah di S1 juga ada tentang keluarga berencana, ya saya sih tetap nyambung saja. Oke Mbak ya, itu seperti itu ya, tapi nggak apa-apa itu anak saya. Tapi kalau dilihat daripada tadi itu upaya pengendalian penduduk, itu yang penting itu sekarang ini penduduk Indonesia itu silakan
mau berapa sih dipersilakan, mau 1, 2, 3, 4, 5 nggak apa-apa. Yang penting anak yang dilahirkan itu adalah anak yang berkualitas, anak yang tidak stunting. Nah, beda lagi nih. Tapi Ya. kita kayaknya nggak nyampe ke stunting, Pak. Nggak nyampe nih kayaknya ke stunting nih. Jauh Nyampe- stuntingnya. Enggak nyampe tadi. Tadi nyampe. kaitannya tadi itu penduduk bertambah lahir itu adalah penduduk anak yang bayi yang berkualitas dan tidak stunting. Itu aja nyinggungnya. Nggak banyak-banyak. Kalau nanti kita nyinggung stunting ya banyak juga ya. Banyak juga. Nah, Karena 40 menit nggak cukup tuh, Nggak Pak. cukup, Iya. Nambah lagi. ya Oke. kan? Jadi 60 menit. Foto orang Jawa kurang lama sih. Iya. Apa tuh? Banyak anak, banyak rezeki. Banyak Iya. iya, nah iya benar, banyak anak banyak rezeki katanya tuh Pak. Padahal sementara dari pemerintah sendiri itu mempunyai program atau Iya. kebijakan yang dibuat gitu kan untuk Oh boleh, iya untuk keluarga, berkualitas gitu itu kan harus juga, ikut KB, iya gitu. berkualitas kan sebetulnya juga banyak rezekinya. Kalau punya banyak anak dan rezekinya banyak kan nggak apa-apa juga, Betul. ya kan? Nah, daripada punya dalam tanda petik punya anak satu, rezekinya juga segitu, mendingan punya anak 2, 3 tapi rezekinya juga ada, ya, gitu Mas. Tapi itu kan juga bagian daripada apa ya istilahnya kalau Masnya bicara itu yaitu bagian upaya semangat saja itu. Oh, bagian dari Ya, upaya karena semangat. setiap manusia yang dilahirkan kan di agama kan juga disampaikan kan setiap Mm-mm. yang berjiwa itu kan sudah ditentukan rezekinya kan gitu. Betul. Ya, jadi Oh. kembali lagi tadi itu ya, jadi upaya keluarga berencana di Indonesia itu sebetulnya sekarang itu nama tadi ya, saya bilang tadi 2 anak lebih baik. Lebih baik. Kalau punya 2 monggo, mau punya 3 silakan, punya 4 nggak apa-apa, yang penting berkualitas dan tidak Ada yang sampai stunting. 12 kayak kesatuan bola. Ya itu satu Ada. punya klub sendiri. Punya klubnya. Ya, Udah gitu. bikin klub bola emang. Oh iya Iya cukup. kan? Kalau apalagi bola voli lebih dari cadangan itu. Iya. Voli pantai. Voli pantai, apalagi voli pantai ya, cadangannya bisa 10 itu. Iya. Dua ya. Nah ini juga bagus tulisannya. Heeh, Ngaku anak gaul. heeh. Kok nikah dini? Nah, Iya. itu tuh. Apa hubungannya itu? Jangan-jangan bintang nikah dini. Bintang usianya sudah di atas 20. Oh, jadi bukan dini lagi ya, bukan Pak, ya? dini lagi, 28. Dono ya, Maksudnya dono. di atas 20, dari 20. Jadi kalau bintang kemarin nikah usia 19 anak kategori pernikahan Dini. dini atau pernikahan anak. Nah, kita Pak, nggak jangan-jangan dituain, Pak. Oh gitu. KTP-nya. Anunya aktenya. Aktenya. Nah, ngomong-ngomong tentang pernikahan dini Pernikahan atau anak dini. itu Ini berarti masuk di di perlindungan anak. Perlindungan Kembali anak ya? lagi, Perlindungan anak. Oh, kita iya. kembali Terakhir perlindungan. nanti yang di pemberdayaan ya. Iya, pemberdayaan perempuan. Terakhirnya Kenapa itu. laki-laki juga nggak diberdayakan, Pak? Enggak, itu kan anu. Butuh perlindungan juga loh. Oh iya. Iya, katanya laki-laki itu butuh perlindungan juga. Iya. Kalau nggak pemerintah nggak sanggup melindungi, biar saya aja yang ngelindungi. Oh iya. Oke, kita lanjutkan Oke, supaya nanti oke, kita Pak nggak Amir. banyak terpotong. Jadi Betul. kita ngomong tentang ini tadi. Tadi pernikahan Eh, dini. Kalau ngaku anak gaul, cegah nikah dini. Ya. Jadi nikah dini adalah nikah yang terjadi bila mana khususnya yang calon pengantin putri usianya di bawah 19 tahun. Oke. Kenapa pemerintah itu mengedukasi, mensosialisasi pernikahan itu di atas 19 tahun bagi khususnya remaja putri. Ya, khususnya remaja putri di atas 19 tahun. Kenapa itu? Karena pernikahan yang terjadi di bawah usia 19 tahun itu bila mana nanti si pengantin perempuan atau ibunya ini hamil dan melahirkan, dia punya resiko terhadap kematian bayi dan ibu yang melahirkan Itu kalau usianya di bawah 19 tahun. Karena dari sisi reproduksi anak wanita itu Tuhan menciptakan ini terlepas daripada zaman Nabi ya. Nah, jadi gitu ilmu kedokteran mengatakan kalau perempuan itu hamil di bawah 19 tahun, katakan misal 15 tahun, belum lulus SMP,
sudah nikah, dia hamil, itu sebetulnya dari fungsi reproduksi perempuan itu belum siap untuk melahirkan. Rahimnya itu masih lemah, Mbak. Jadi itu ada potensi banyak resiko yang terjadi. Pertama, kalau tidak si bayinya itu bayi lahir rendah, BBLR, bayi berat lahir rendah di bawah 2,5 kilo, ya. Nah, kalau Mbak Lilis pernah dengar, kalau bayi lahir di bawah 2,5 kilo itu banyak faktor yang terjadi pada anak itu. Minimal dia mudah untuk terjadi kematian, atau bukan minimal ya, maksimal ya, gitu. Karena ketahanan tubuh bayi di bawah 2,5 itu masih rentan. Itu terjadi resikonya bila mana bayi itu dilahirkan oleh perempuan yang di bawah usia 19 tahun karena rahimnya belum mampu. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kalau nggak kena bayinya, kena ibunya. Ibunya justru kalau dia memaksakan untuk hamil di bawah usia 19 tahun, katakan 15 tahun, itu ibunya yang melahirkan punya resiko, dia sendiri yang kena. Kematian ibu. Makanya kematian ibu melahirkan di Indonesia itu masih cukup tinggi. Masih tinggi. Salah satunya dipicu, didorong oleh ibu yang melahirkan usianya di bawah 19 tahun. Ya gitu ya. Jadi kenapa pemerintah punya program seperti itu, mencegah pernikahan dini. Anak gaul itu belum bisa dikatakan sebagai anak gaul kalau dia menikah dini itu ya seperti itu. Nah, yang kedua juga mudah terjadi perceraian. Karena anak-anak itu yang dibawa itu masih belum punya modal psikologis mengurus rumah tangga. Bayangkan Mbak Lilis, anak SMP yang harusnya masih sekolah bermain, dia sudah ngurusi rumah tangga, masak, sampai melahirkan. Betul. Kalau terjadi singgungan sedikit sama suaminya, selesai sudah. Iya. Nah, itulah langsung lah terjadi KDRT, kekerasan-kekerasan itu yang ke situ anunya. Iya, arahnya. Nah, khusus Kabupaten Pasir, itu angka pernikahan dini, kita jangan pernikahan dini lah, judul sinetron itu. Pernikahan anak lah ya. Apa saya nyanyiin Pak? Pernikahan dini. Ya, siapa bintang waktu itu? Agnes Monica Pak. Oke, iya. Ya gitu. Masih ingat ya? Sahrul. Mudah-mudahan ya Sahrul Gunawan. Itu. Makanya saya lah ya Pak ya, Agnes Monica itu kan zaman kita masih muda ya. Betul Pak. Itu zaman kita masih muda dulu ya ampun. Nah, jadi itu kayak seumuran aja Bapak. Iya, saya karena ketemu Walid saya harus muda ini. Jadi seumuran ya Pak ya. Walaupun saya ini sudah mau pensiun. Oh gitu Pak. Oke. Jadi khusus Kabupaten Pasir, jadi yang pernikahan anak ya kita sekarang atau pernikahan itu anak itu juga tinggi Mbak dari sisi jumlah. Jadi saya mencatat tahun 2022 aja ya, karena 2023 datanya terakhir belum saya punya. Itu 2022 itu jumlah pernikahan anak di Kabupaten Pasir itu tertinggi di Kalimantan Timur. Dari sisi jumlah, bukan persentase. Kalau persentase mungkin kalau dibandingkan dengan Balikpapan, Pasir kecil, rendah, karena jumlah penduduk Kabupaten Pasir lebih sedikit daripada Balikpapan. Ini dari sisi jumlah. Yang tercatat di kantor urusan agama KUA tahun 2022 kemarin itu pernikahan anak itu ada 162 pernikahan anak. Itu rata-rata di bawah usia 19 tahun. Ya, dan kalau Balikpapan kalau nggak salah 125 berapa gitu. Jadi intinya lebih tinggi dari sisi jumlah ya. Nah, gitu, bukan persentase. Nah, itu di Kabupaten Pasir cukup tinggi, Pak. Nah, tadi sebelum kita mulai daripada acara ini, itu apa penyebabnya? Iya. Satu, dia dipaksa sama orang tuanya karena alasan ekonomi. Oke lah nak, kamu nggak usah sekolah lagi, udahlah bantu bapak, gitulah, bantu mencari penghasilan, faktor ekonomi. Ya. Yang kedua, jadi anak yang dikorbankan ya Pak? Ya, itu tadi termasuk KDR itu, jadi termasuk kekerasan terhadap anak, psikis gitu. Yang kedua, mungkin juga disebabkan putus sekolah, lulus SMP, nggak melanjutkan SMA, ya sudah anaknya akhirnya milih, Pak, Bu, aku minta nikah aja, nah gitu. Terus yang ketiga karena budaya. Sebentar, yang tadi terakhirnya aja budaya, karena budaya di masyarakat kita ini, apalagi Kabupaten Pasir ini berbatasan dengan Kalimantan Selatan. Saya tidak mengatakan ya, tapi budaya itu ada. Jadi di suatu daerah, desa itu kalau nikah muda dan dia dapat suami yang katakan
kehormatan rumah warganya menjadi meningkat. Itu ada faktor budaya. Dan yang terakhir keempat, rata-rata pernikahan anak itu terjadi karena MBA, married by accident. Dan ini kecenderungannya dari tahun ke tahun juga meningkat. Dan pernikahan anak itu Mbak Lilis, kalau dia mengajukan ke kantor KUA, kantor urusan agama itu namanya permohonan dispensasi nikah. Oh, harus ada dispensasinya? Iya, karena itu tidak semua sesuai dengan undang-undang. Iya. Undang-undang di negara kita ini pernikahan anak itu diperbolehkan bila usianya di atas 19 tahun. Bagi yang perempuan, kalau laki-laki 21 tahun. Nah, kalau ada permohonan, katakan anak baru 15 tahun, 16 tahun sudah mengajukan ke KUA, maka itu namanya dispensasi pernikahan. Tadi yang angka 162 tadi itu adalah namanya dispensasi pernikahan, yaitu pernikahan yang di bawah 19 tahun. Nah, di kantor ini Dinas Pengendalian Penduduk Warga Bencana punya salah satu upaya untuk memberi pembekalan bagi yang mengajukan permohonan dispensasi pernikahan, yaitu kita berikan konseling. Gitu. Jadi kita orang tuanya kita datang ke sini, calon pengantin kita datang ke sini sama petugas saya, petugas psikolog, tenaga kesehatan juga ada, kita berikan bekal. Dampak resiko bila mana terjadi pernikahan anak. Walaupun bekalnya ini isinya apa aja Pak, lauknya? Lauknya itu yang pertama bagaimana bisa menjaga tentang ini kesehatan reproduksinya. Jadi seorang kan nanti kalau dia sudah nikah dan hamil itu bagaimana upaya untuk kesehatan ibunya dan bayinya biar terjaga, misalnya dia rutin ke puskesmas, minum tablet tambah darah dan macam gitu Mbak. Itu penting. Nah, Mbak Lis harus sebagai perempuan ngerti itu tablet tambah darah. Saya akan mencoba untuk mengerti itu. Oke, ya gitu. Itu salah satu bagian. Kemudian bagaimana mencegah tidak mudah terjadi perceraian ya, karena tadi saya katakan ya, anak-anak itu masanya masih belajar dan bermain. Betul. Dan kemudian dia harus dipaksa untuk menghadapi fenomena ini kan gitu ya Pak. Kerasnya kehidupan. Kaget dia. Nah, gitu. Termasuk juga bagaimana mencegah stunting. Kalau ada dispensasi pernikahan yang belum hamil, masih normal, tapi di bawah 9 tahun ya. Nah, jadi kalau ada permohonan nikah katakan 17 tahun, ini nggak ambil ya karena mungkin faktor budaya ya. Nah, gitu. Nah, maka waktu dia datang ke sini ke kantor saya ini, anggota saya bilang untuk memberikan konseling minimal dia bisa menunda kehamilannya. Menunda loh ya, bukan mencegah, bukan melarang, enggak. Menunda dengan alasan tadi. Kalau kehamilan terjadi di bawah 19 itu banyak resiko. Nah, itu salah satu bekal, salah satu upaya dari dinas ini untuk banyak manfaat yang kita bisa peroleh itu Mbak. Ya. Jadi memang too much ini, iya banyak manfaat yang bisa didapat ya pemirsanya. Iya, KDRT memang lagi hits juga kan? Iya. Mulai banyak banget. Iya, fenomenanya gitu ya. Kasus kekerasan terhadap anak pun juga, ya, pernikahan dini juga masih terus menerus gitu ya kan Pak ya? Gitu. Ini kan memang masih jadi PR gitu ya buat pemerintah pusat maupun juga pemerintah daerah. Harus sama-sama gitu ya, kan? itu. Betul. Jadi harus bersama-sama untuk bersinergi, berkolaborasi untuk bagaimana bisa mengurangi gitu ya Pak ya, mengurangi angka-angka kekerasan dalam rumah tangga. Salah satunya, terus juga karena salah 2, salah 3 masih banyak gitu ya. Betul, kekerasan terhadap anak dan perempuan seperti saya ini juga betul. Betul, ya harus dilindungi memang ya. Harus dilindungi, apalagi kayak wanita kayak karena saya ini acara kita ini, Pak. Iya, karena acara kita dibatasi waktu. Iya. Kalau sempat masih ada waktu. Masih ada waktu Pak, karena yang satu belum. Iya, pemberdayaan perempuan Pak. Iya, ya kan, pemberdayaan perempuan. Kenapa nggak ada pemberdayaan laki-lakinya Pak? Ya, itu kita tergantung orang Jakarta ya. Ya, karena ini nggak boleh apa Pak di kabupatennya bikin sendiri pemberdayaan? Nggak boleh, nanti kita dikasih apa, Pak? sanksi nanti. Oh, sanksi. Kirain dikasih dispensasi juga Pak. Ya, itu dispensasi pernikahan itu ya. Gitu, ya. Jadi sekarang kita jadi kalau laki-laki nggak perlu dilindungin Pak? Tetap harus dilindungi. Tetap harus dilindungi. Iya. Harus dilindungi juga ya. Iya baik. Beruntunglah laki-laki ya. Iya. Untuk dilindungi. Kalau perempuan? Kalau sekarang kita bergeser tentang pemberdayaan perempuan ya. Jadi gini ya.
Jadi kalau kita bicara dengan pemberdayaan perempuan ini, kita juga harus melihat data, ya. Data juga. Kembali ke data ya. Data, iya itu penting ya, Semua karena tuh semua program, berdasarkan data. ya semua program itu harus basisnya itu dari data. Jadi kalau kita ngomong tentang pemberdayaan perempuan itu, kita akan melihat tentang apa yang kita sebut dengan indeks pembangunan gender. IPG itu bagian atau separuh daripada indeks pembangunan manusia. IPM. Ya, IPM ya. Kalau indeks pembangunan manusia itu mengukur kelompok penduduk perempuan dan laki-laki, ya, jadi laki-laki dan perempuan digabung, itu nama masih indeks pembangunan manusia. Nah, indeks pembangunan gender itu adalah hanya mengukur untuk penduduk perempuan. Nah, ya kan? Nah, dari IPM laki perempuan, IPG itu hanya penduduk perempuan. Nah, kenapa kita ke arahnya pemberdayaan perempuan? Karena baik indeks pembangunan manusia dan indeks pembangunan gender itu sebetulnya indikator komposisinya itu sama, yaitu bidang ekonomi, bidang kesehatan, dan bidang pendidikan. 3 itu. Kalau indeks pembangunan manusia itu laki perempuan itu dilihat daripada pendidikan, itu pendidikan untuk laki dan perempuan. Bidang kesehatan itu kesehatan laki dan perempuan. Ekonomi juga. Nah, sekarang kita khusus indeks pembangunan gender. Satu pertama kita lihat penyusunnya indeks pembangunan gender itu adalah di bidang kesehatan itu adalah dihitung daripada cakupan atau angka rata-rata harapan hidup penduduk perempuan. Mbak Lis tahu? Belum, Pak. Iya, belum. Sebelum saya kasih tahu ya, gitu. Penduduk laki dan perempuan itu rata-rata harapan hidupnya lebih panjang mana? Penduduk perempuan dan laki-laki ya. Angka harapan hidup, nah ya. Angka harapan hidup perempuan, laki-laki dan perempuan itu lebih panjang mana? Nah, perempuan gitu. sih, Pak. Perempuan ya? Iya. Nah, ya, betul. Betul ya, Pak? Ya, jadi angka harapan hidup penduduk perempuan di Indonesia itu masih lebih panjang daripada penduduk laki-laki. Berbangga sampai perempuan. Jadi isi intinya itu penduduk laki-laki itu... Kalau perempuan ke laki-lakian gimana tuh, Pak? Jadi penduduk laki-laki itu lebih mudah mati dulu. Nah, gitu. Ya itu ya, jadi rata-rata lah. Ya itu nanti ada faktornya ya, gitu ya, nenek ya. Jadi harapan hidup penduduk laki-laki Kalimantan Timur ya, itu sekitar 71 tahun. 71 tahun. Ya, jadi rata-rata penduduk laki-laki Kalimantan Timur itu meninggal di usia 71 tahun. Rata-rata loh ya. Rata-rata ada ya. yang meninggal 65 juga ada yang meninggal 80 ada, tapi kalau rata-rata 71. Nah, kalau penduduk perempuan lebih panjang, 73 tahun. Ya, saya tahu. Saya pikir tadi 80, Pak. Ya, angkanya itu kalau di 80 nggak ada. Oh, nggak ada ya? Jogja aja yang tertinggi di Indonesia hanya 75. 75? Ya, 75 tahun maksudnya ya gitu. Itu rata-rata umur harapan hidup ya gitu. Itu adalah salah satu indikator daripada indeks pembangunan manusia atau indeks pembangunan gender gitu ya. Itu. Terus yang kedua di bidang pendidikan. Nah, ini yang miris ya. Bidang pendidikan itu diukur daripada rata-rata lama sekolah. Oke. Ya, oke. Kita sekarang ke indeks pembangunan gender saja untuk penduduk perempuan. Rata-rata lama sekolah penduduk perempuan itu, nah sekarang kebalikannya, itu lebih rendah daripada laki-laki, lebih pendek. Iya, perempuan. Itu kalau di Kabupaten Pasir itu hanya 8,3 tahun rata-rata. Rata-rata lama sekolah penduduk perempuan di Kabupaten Pasir itu hanya 8,3 tahun. Tidak lulus SMP. Oh, nggak lulus SMP? Iya, rata-rata loh ya, rata-rata. Tapi penduduk perempuan lebih panjang itu 8,9 tahun. Tapi sama, belum itu. Dan ya gitu ya, ini rendah. Dan yang terakhir, indeks pembangunan gender itu mengukur dari sisi ekonomi. Itu diukur daripada rata-rata pengeluaran per kapita per tahun. Nah, laki-laki penduduk perempuan lebih rendah daripada laki-laki. Kabupaten Pasir ya, itu rata-rata. Khusus di Kabupaten Pasir. Karena kita sekarang di Kabupaten Pasir ya. Iya, betul. Rata-rata penduduk Pasir perempuan itu mengeluarkan duit itu setahun, bukan sebulan, itu hanya 3 jutaan. Setahunnya? Setahunnya, itu rata-rata. Karena kan yang banyak mengeluarkan laki-laki. Nah, laki-lakinya sekitar 14 juta. Keluarkan duit, ya, keluarkan duit, uang ya. Keluarkan ya, uang gitu. Ya, gitu. Keluarkan uang ya. Nah, padahal itu ya kembali lagi ke pemberdayaan perempuan karena kan
tadi pemberdayaan perempuan ini dan pengarusan gender itu kan Pengarus tujuannya utamaan tadi itu kan gender. bagaimana penduduk laki dan perempuan itu bisa menikmati manfaat pembangunan secara sama. Nah ini Mbak Lilis bahayanya itu kalau perempuan itu nggak punya penghasilan sendiri, Betul. itu dalam ini ya, Iya. itu kalau ditinggal suaminya dengan berbagai faktor, meninggal, cerai, ditinggal nggak jelas kemana laki-lakinya, Nikah lagi, ya, misalnya gitu ya. ya kan, Pak. dan faktor lain itu memang penduduk perempuan harus berdaya, masih penghasilan gitu. Nah, kabupaten Setidaknya si perempuan ini atau istri ini ada penghasilan betul, yang makanya dia upaya yang dilakukan adalah cari bagaimana sendiri. pemberdayaan perempuan dengan kewirausahaan, Betul. tuh UMKM Iya. gitu. Nah itu, nah kembali lagi tadi, jadi sekarang ini pemerintah juga sudah punya program. Kita bagaimana membina namanya PEKA. PEKA itu singkatan daripada perempuan kepala keluarga. Oh, Garis miring para janda. waduh, waduh. Ya kan? Nah, itu adalah Saya kelompok masuk mas. dalam golongan peka ya Pak. Ya kan? Saya nggak anu loh ya. Ya gitu ya. Ya itu ya. Karena itu adalah kelompok masyarakat yang sekarang ini termarginalkan, terpinggirkan. Waduh. Jadi perempuan-perempuan yang ditinggal oleh suaminya dengan berbagai faktor, Ya. itu rata-rata kurang mendapat perhatian pemerintah. Wah. Dan kita sudah membina namanya PEKA tadi, kelompok perempuan kepala keluarga yang garis miringnya itu Ini para program janda. pemerintah ya Pak ya? Program pemerintah. Keseluruhan? Sekarang ini di Kalimantan Timur masih dikembangkan atau masih sudah yang mulai berjalan baru 3 kabupaten kota, yaitu kalau nggak salah Kabupaten Pasir, Kutai Kartanegara, dan satunya Buntangga, lupa saya gitu. Oh, Itu Samarinda belum ada Samarinda. Samarinda lagi proses. Ya betul Wah, betul. berarti Ya, saya daftar nih. Ya gitu ya. Nah itu ya gitu. Nah makanya nanti kembali lagi tadi karena Iya. kita melihat ini indeks tadi pembangunan gender tadi ini Iya, yang sumbangan pengeluaran per kapitanya penduduk perempuan tuh di bawah rata-rata laki-laki. Nah itu, nah makanya pemerintah punya program yang sudah lama namanya pemberdayaan perempuan ya gitu. Di sini nggak ada. Ini saya juga lihat tuh banyak sertifikat Ya. dan penghargaan ya Pak. Ya, salah satunya untuk Kabupaten Layak dinas- Anak. Ya, Itu. iya kan? Tadi yang urusan Kabupaten Layak Anak hubungan dengan pelindungan anak. Oh, oke. Nah, iya, gitu. Ya ini salah satunya ini ya. Iya gitu. Pratama, oke. Ya, Penghargaan itu, Kabupaten Layak Anak tahun 2019, terus di atas itu sama, juga. cuma Sama tahunnya juga beda, tuh Kota ya. Layak Anak yang sebelah sana juga Kota Layak Kalau Anak, Pak. itu tentang anugerah Parahita Ika Praya itu adalah penghargaan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Oke. Karena pemerintah Kabupaten Pasir punya komitmen, ya, punya komitmen terhadap peningkatan upaya pemberdayaan perlindungan dan pengarusan gender. Pengarus utamaan gender. Namanya penghargaan Anugerah Parahita Eka Praya, disingkat APE. APE. Itu bagian daripada pemerintah pusat mendorong pemerintah daerah. Oke. Bagaimana program besar ini juga terus menjadi perhatian. Jangan hanya ngurusi bangun jalan, Betul. bangun jembatan. Jangan hanya infrastruktur aja gitu ya Betul, Pak ya, itu. tetapi dari sektor-sektor lain Lain ini juga harus akhirnya seimbang. terlewatkan Iya, gitu kan. di bidang- Karena kita kan pengennya semua berjalan seimbang, Ya, selaras. di bidang peningkatan sumber daya manusia SDM Betul. gitu ya. Gitu. Pak, kalau untuk dari Pak Amir sendiri ya Pak ya, Oke. sebagai Kepala Dinas di Pengendalian Penduduk, Keluarga Hmm. Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini Pak, artinya Bapak juga bisa mengajak seluruh masyarakat khususnya di Tanah Pasir ya Pak, Iya. untuk bisa bersama-sama mendukung program-program yang diberikan gitu ya dari dinas ini. Gitu Iya. kan. Apalagi tadi upaya-upaya yang sudah dilakukan ini kan sangat cukup baik ya Pak ya. Pastinya, Kan? iya. Untuk bisa mengurangi angka kekerasan Betul. dalam rumah tangga terhadap perempuan dan juga maupun anak gitu ya kan, Iya. Pak. Kemudian juga untuk pengendalian penduduk yang ada di Tanah Pasir gitu. Iya. Gimana dong Pak? Ya, jadi tentunya itu karena dinas ini bagian juga daripada unsur perangkat daerah Betul. di bidang peningkatan sumber daya manusia. Iya. Nah, ini juga saya sampaikan Mbak Lilis ya, karena Mbak Lilis sudah di Kabupaten Pasir, dari Bupati Pasir kita saat ini kan punya suatu visi, visi Visi yang namanya Pasir Mas. Pasir. Pasir Mas, Mas
MAS, singkatan dari Maju, Adil, dan Sejahtera. Oh, oke. Itu adalah visi daripada Bupati Pasir sekarang ini. Gitu. Nah, Pasir Mas itu adalah pasir yang bagaimana penduduknya itu bisa maju secara ekonomi, kemudian maju adil, punya kesempatan yang sama, semuanya bisa menikmati pembangunan, dan yang terakhirnya sejahtera tadi, bagaimana penduduk Pasir ini bisa sehat, bisa cerdas, dan juga bisa berdaya menolong dirinya sendiri. Nah, kita masuknya di yang sejahteranya. Nah, karena ini bagian daripada visi pemerintah daerah tentunya, dan OPD ini adalah bagian daripada perangkat daerah yang menunjang di bidang peningkatan sumber daya manusia, pastinya kita setiap saat mendorong masyarakat itu di bidang yang tadi itu, bidang pengendalian penduduk, warga bencana, perlindungan perempuan, dan perlindungan anak di berbagai kesempatan. Gitu. Jadi artinya harapan Bapak ya selalu mengajak masyarakat, itu sudah pasti ya Pak, pasti, ya. Dan masyarakat juga tentunya harus bisa ikut serta dalam mewujudkan visi dari Bupati Pasir ya tadi ya Pak, ya, betul. Pasir Mas. Pasir Mas, masyarakat maju, adil dan sejahtera. Oke, terima kasih Pak Amir Faisal. Sama-sama. Memberikan kesempatan untuk bisa hadir di kantor Bapak ya Pak. Iya, walaupun kantornya panas ya, tapi bukan kantor yang panas Pak, cuaca. Oh, cuacanya ya. Panas di luar. Tarik mataharinya itu memanggil saya untuk main layang-layang kayak gitu. Oh di iya, luar tuh, pas Pak. juga arahnya juga lurus. Iya, arahnya ke sini tuh matahari. Iya, memang dia sudah manggil-manggil saya udah dari tadi, kata ayo cepet buruan gitu. Oh gitu ya. Oke, mohon maaf ya kalau ada yang kurang. Iya, saya maafkan Pak. Saya juga minta maaf. Oh iya. Saya juga mohon maaf Pak ya, sudah mengganggu waktu Bapak loh Pak. Iya, bercanda terus kita Pak. Ya kita awet muda sebenarnya. Betul ya. Informasinya keren banget memang. Kayak hostnya dan Bapak juga. Oh, mudah-mudahan ya. Iya. Oke, sampai jumpa lagi ya pemirsa ya di podcast Too Much Studio penuh manfaat. Dadah. Oke, ya terima kasih. Terima kasih Pak.